Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Mikrotik merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau mengoperasikan sistem jaringan komputer. Pada bab MTCNA ini terdapat beberapa materi, dan yang pertama kita bahas adalah bab pendahuluan, yaitu pengenalan mikrotik. Pada bab pendahuluan ini terdapat 4 materi utama, yaitu 1. Apa itu mikrotik? 2. Tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Yang ketiga, program sertifikasi mikrotik. Dan yang keempat, terkait ujian MTCNA. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, yang pertama ada apa itu mikrotik? Seperti yang sudah teman-teman ketahui, mikrotik merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router. Pada mikrotik terdapat 2 bentuk produk, yaitu software dan hardware. Software mikrotik berbentuk operating system atau OS, yang biasa disebut dengan router OS. Contohnya seperti penggunaan pada VirtualBox dan VMware. Lalu, hardware mikrotik berbentuk perangkat keras atau yang biasa disebut dengan router board. Contohnya seperti rail switch dan router board 941. Mikrotik sendiri berlokasi di Riga, Latvia, Eropa Utara. Moto dari mikrotik adalah routing the world, yang memiliki arti yaitu menghubungkan dunia. Teman-teman juga bisa mengunjungi website resminya di mikrotik.com untuk mengenal mikrotik lebih dalam. Nah, kita bisa search ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membaca berbagai informasi seputar produk dan fitur mikrotik. Lalu, mikrotik didirikan oleh John Tarley dan Ernest Rextins pada tahun 1996. Sudah cukup lama ya teman-teman. Selain itu, mikrotik juga memiliki perkumpulan bernama Mikrotik User Meeting atau MUM. Istilah ini seperti webinar atau konferensi bagi pengguna mikrotik dari berbagai negara. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan mikrotik beserta fitur dan kegunaannya. Teman-teman bisa mengakses informasinya di mum.mikrotik.com. Ini kita bisa cari lagi atau search. Nah, MUM ini berupa konferensi atau workshop yang berhubungan dengan mikrotik. Terakhir kali MUM diadakan di Indonesia adalah pada tahun 2021 di Jakarta. Di situs tersebut juga ada galeri dokumen MUM, misalnya kegiatan pada tahun 2020 di Guatemala, Honduras, dan South Africa. Selain itu, untuk mempelajari materi mikrotik lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi wiki.mikrotik.com. Nah, di sini tersedia berbagai materi konfigurasi dan fitur-fitur mikrotik. Ada juga forum diskusi resmi di forum.mikrotik.com. Kita coba cari. Nah, melalui forum ini teman-teman bisa bertanya atau berdiskusi seputar mikrotik menggunakan bahasa Inggris. Materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Tujuan pembelajaran mikrotik adalah agar kita dapat 1. Mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mengetahui cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Dan yang ketiga, harapan mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik Certified Network Associate. Selanjutnya, kita masuk ke timeline mikrotik.
pada tahun 1996, tahun berdirinya Mikrotik. Lalu pada tahun 1997, ini adalah pertama kali muncul router OS software untuk x86 PC. Dan dulu instalasinya masih menggunakan PC ya teman-teman. Lalu pada tahun 2002, pertama kali diperkenalkan perangkat keras router board. Lalu pada 2006, ini adalah MUM pertama kali diadakan di Paraguay, Czech Republic. Dan pada tahun 2015 adalah MUM terbesar di Indonesia dengan peserta lebih dari 2.500 orang. Materi yang ketiga yaitu program sertifikasi Mikrotik. Sertifikasi Mikrotik bersifat terstruktur dan berjenjang. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama, bersifat berjenjang. Jika belum lulus MTCNA, maka belum bisa mengikuti ujian level berikutnya. Yang kedua, masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan ujian ulang. Dan yang ketiga, jika sertifikat kadaluarsa, peserta masih bisa mengikuti sertifikasi level berikutnya. Artinya, MTCNA merupakan dasar utama untuk bisa mengikuti level-level sertifikasi selanjutnya. Berikut adalah struktur sertifikasi Mikrotik. Nah, ini dalam bentuk penulisannya ya, teman-teman. Yang pertama ada MTCNA, Mikrotik Certified Network Associate. Ini adalah dasar untuk semua level berikutnya. Yang kedua ada MTCRE, Mikrotik Certified Routing Engineer. Ini membahas static routing, dynamic routing, VPN, IP address, dan lainnya. Yang ketiga ada MTCWE, Mikrotik Certified Wireless Engineer. Ini fokus pada wireless outdoor seperti point-to-point dan point-to-multipoint. Yang keempat ada MTCTCE, Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Ini fokus pada traffic control, cocok bagi teman-teman yang bekerja di kantor atau ISP. Yang kelima ada MTCUME, Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini fokus pada manajemen pengguna seperti PPTP, hotspot, dan PPPoE dengan jumlah user yang besar. Lalu yang ke-6 ada MYCINE, Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Ini membahas MPLS dan Multi Protocol Networking. Lalu yang ketujuh ada MTCIPv6E, Mikrotik Certified IPv6 Engineer. Ini fokus pada protokol IPv4 dan IPv6. Lalu yang kedelapan ada MTCSE, Mikrotik Certified Security Engineer. Ini fokus pada keamanan jaringan security. Lalu yang kesembilan ada MTCSWE, Mikrotik Certified Switching Engineer. Ini fokus pada switching seperti CRS Through Router Switch dan CSS Through Smart Switch. Dan yang ke-10 ada MTCEWE, Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Ini fokus pada wireless indoor, misalnya jaringan di bandara atau perkantoran. Nah, untuk melihat daftar lengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi www.mikrotik.com. Yang ini ya, teman-teman. Kita bisa search terlebih dahulu. Search. Nah, sertifikasi Mikrotik MTCNA ini menjadi modal utama sebelum mengambil program lanjutan. Dengan belajar secara bertahap, teman-teman bisa memahami jaringan dan konfigurasi Mikrotik secara lebih mendalam. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu terkait ujian MTCNA. Berikut adalah ketentuan ujian MTCNA. Yang pertama ada registrasi di website resmi Mikrotik. Peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di situs official Mikrotik sebelum mengikuti ujian. Yang kedua, online test terdiri dari 25 soal. Durasi pengerjaan 1 jam. Yang ketiga, tipe soal, pilihan ganda atau single dan multiple choice. Tidak ada soal praktik atau isai. Yang keempat, soal bersifat acak atau random dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kemampuan bahasa Inggris cukup penting. Yang kelima, passing grade, lulus minimal 60%. Nilai 50-59% dapat mengikuti ujian ulang atau remedial. Dan yang keenam, ada syarat nilai minimal. Untuk Mikrotik Academy, konsultan, dan trainer minimal 75%. Untuk associate atau MTCNA dan engineer level juga harus minimal 75%. Demikian pembahasan kita pada bab Mikrotik MTCNA kali ini ya teman-teman. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar-dasar Mikrotik dengan lebih baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.